Ustadz Fadlan ini orang Irian asli dari Fakfak. Kampungnya paling ujung sini. Lahir di Fakfak di sebuah desa kecil. Tahun 79 itu hijrah ke Makassar untuk mendapatkan pengetahuan Islam dan pendidikan yang lain. Ketika dulu saya hijrah dari Fakfak ke Makassar itu rambut saya kayak pohon beringin. Di kota Jayapura, pekerjaan pertama selesai sholat subuh, baca Quran sampai duha, selesai sholat duha, mendatangi rumah seorang pendeta yang bernama Alphonse yang benci kehadiran agama Islam di Jayapura saat itu. Pagi-pagi saya datang. Ketika saya mau menuju ke rumah Bapak Pendeta Alphonse, dari jauh saya sudah lihat beliau ada di teras rumah. Begitu saya datang beliau menghilang, saya mengetuk pintu rumahnya. Selamat pagi. Anaknya keluar dan saya tanya, boleh nggak saya hari ini mau ketemu dengan Bapak Pendeta Alphonse? Anaknya menjawab bahwa maaf, Pak Pendeta Alphonse sudah keluar. Padahal tadi saya lihat dia. Saya pulang ke rumah, besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi, boleh nggak saya berjumpa dengan Pak Pendeta Alphonse? Anaknya menjawab, Pak Pendeta tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, besok pagi selesai jumpa, datang lagi. Selama 1 bulan saya mengetuk pintu rumah Pendeta Alphonse. Anaknya menjawab kepada saya, Pak Pendeta tidak ada di rumah, padahal dia ada di dalam rumah. Saya terus bersemangat, datang bulan yang kedua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 30 hari. Jawaban yang sama pun saya terima, Pak Pendeta tidak ada di rumah, padahal dia ada dalam rumah. Saya melanjutkan pekerjaan yang sama, bulan yang ketiga, hari pertama. Selamat pagi, saya boleh bertemu dengan Pak Pendeta? Jawaban yang sama, maaf, Pak Pendeta tidak ada di rumah. Besok pagi saya datang lagi, jawaban yang sama. Hari ketiga begitu saya datang, selamat pagi, Dek, saya boleh ketemu dengan Pak Pendeta? Anaknya menjawab bahwa, maaf Bapak, tadi malam Pak Pendeta jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Saya tunduk sebentar dan saya baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari rumah itu saya melanjutkan, dari rumah pendeta saya melanjutkan ke rumah sakit Dok 5. Saya mencari tahu di kamar berapa dan Alhamdulillah saya dikasih ketemu. Saya dapat kamarnya dan saya datang. Saya bilang, selamat pagi Pak Pendeta. Hari ini saya mendapat rahmat dari Allah bertemu dengan Pak Pendeta. Karena sudah 2 bulan 3 hari saya mencari Bapak, saya tidak ketemu. Sebenarnya Pak Pendeta ini tidak sakit, tapi karena sudah 2 bulan 3 hari membohongi saya sehingga Allah kasih sengaja Bapak sakit. Semoga sembuh nanti Pak Pendeta, jangan jadi pembohong. 5 hari kemudian beliau sembuh. Saya mengetuk pintu rumahnya. Beliau dan istri dan 7 anggota anak itu, mereka sendiri yang membuka pintu, mempersilahkan saya masuk di dalam rumah. Ketika masuk di dalam rumah, saya mulai mengatakan bahwa saya selama 2 bulan 3 hari tidak akan menyerah sebelum saya akan menceritakan indahnya Islam buat Bapak Pendeta dan keluarga. Hari yang pertama saya dikasih kesempatan, hari yang kedua masih dikasih kesempatan, dan hari ketiga mereka mengundang, hari keempat mereka mengundang, hari kelima dia dan 7 anak, dia bersama istri dan 7 anggota keluarga itu mengucapkan 2 kalimat. Begitu masuk Islam, karena ini rumah dinas pendeta, saya bilang tidak boleh tinggal di rumah dinas seperti ini. Nanti lupa kepada Allah. Kita harus sewa rumah yang sempit, tapi hati kita luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah belajar sholat, sudah mulai belajar mengaji, bahkan sudah mulai sholat Jumat. Tapi begitu hari Ahad, orang masih menunggu dia di gereja. Tidak mungkinlah dia ke gereja karena sudah sholat Jumat. Karena mereka mencari tahu kenapa ini Pendeta Alphonse tidak ada. Ternyata ada orang yang tahu bahwa dia masuk Islam. Lalu mereka mencari tahu siapa yang membuat dia mengenal Islam. Orang sudah tahu pasti Fadlan.
Akhirnya tanpa proses pengadilan, Fadlan harus mendiami penjara selama 3 bulan.